Untuk beriman dengan iman yang benar, seseorang butuh ilmu. Untuk bisa bertakwa, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, seseorang butuh ilmu. Untuk memastikan bahwa dia terbebas dari keabadian di dalam neraka, seseorang butuh ilmu. Untuk melepaskan diri sama sekali dari neraka dan masuk surga tanpa azab, seseorang butuh ilmu. Ilmu adalah kunci kebaikan. Ilmu agama adalah kunci kebaikan. Ilmu agama adalah kunci keselamatan, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak belajar ilmu agama tidak akan bahagia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kebahagiaan yang didapatkannya di dunia adalah kebahagiaan yang semu. Dengan banyak uang yang dia miliki, seolah-olah dia bahagia, tetapi itu bukan kebahagiaan yang hakiki yang dia dapatkan. Karena kebahagiaan akan didapatkan ketika seseorang bisa menjalankan agama ini dengan benar, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah letak kebahagiaan yang sebenarnya yang akan didapatkan oleh manusia baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala
mempertemukan kita untuk bisa hadir dalam majelis Ilmuddin, pengajian tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan dan keagungan beliau. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita dengan memperbanyak sholawat untuk Rasulullah, kita tergolong sebagai hamba Allah yang nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan penafsiran Al-Quran surat At-Tahrim ayat 7. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nara dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidad, yang di sana ada para malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini memberikan beberapa penjelasan terhadap kita terkait dengan akidah adalah tentang sifat dari para malaikat. Tetapi di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, agar menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar di dunia ini kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Karena api neraka, karena neraka ini adalah tempat yang
berisi azab, darul azab, tempat azab yang abadi bagi orang-orang yang kafir, dan tempat azab sementara bagi sebagian orang mukmin pelaku dosa besar yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan kuat untuk berada di dalam neraka, karena neraka ini apinya sangat panas dibandingkan dengan api di dunia ini. Maka api panasnya api dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan api di neraka. Meskipun api di dunia ini sudah sangat panas menurut kita, tetapi itu belum seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka nanti di akhirat. Diriwayatkan bahwa warna api di neraka itu hitam, dan itu sudah mencapai kepanasan atau tingkat panas yang tingkat tinggi. Api itu jika panasnya biasa, maka warnanya seperti yang kita lihat, warnanya merah seperti yang kita lihat. Tetapi jika dia meningkat, kadar panasnya itu meningkat, maka dia akan berubah menjadi, warnanya menjadi apa? Menjadi biru atau biru kehijau-hijauan. Itu apa? Jika sudah lebih panas lagi. Jika lebih panas lagi, maka dia akan berubah menjadi hitam. Dan api di neraka itu warnanya adalah hitam, tidak seperti api di dunia ini. Artinya sangat panas sekali, dan tidak ada satupun di antara kita yang mampu menahan panasnya api di neraka meskipun hanya sedetik. Karena itulah maka mumpung kita masih hidup di dunia ini, hendaknya kita untuk menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, istri dan anak-anak kita dari api neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Jangan sampai keluarga kita, istri, anak-anak kita itu masuk ke dalam neraka. Karena jika sampai masuk ke dalam neraka, maka ini adalah musibah terbesar bagi seorang manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana menjaga keluarga dari api neraka itu, caranya bagaimana? Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, Sayyidina Ali mengatakan, ay allimu anfusakum wa ahlikum al khaira, ay umuruddin. Artinya ajarkanlah diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah umuruddin, yaitu permasalahan-permasalahan agama. Penafsiran ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi Sayyiduna Ali mengatakan, allimu anfusakum, untuk menjaga diri kita dari api neraka, maka ajarkanlah diri kalian, artinya kalian belajarlah ilmu agama. Wa allimu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian al khaira ay umuruddin. Ajarkanlah kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah urusan-urusan agama. Jadi menjaga ilmu, menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu adalah dengan belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak. Itu cara untuk membebaskan diri atau menjaga diri
dari masuk ke dalam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Karena syarat seseorang itu untuk bisa masuk surga dan selamat dari keabadian di dalam neraka itu adalah iman. Nah, syarat untuk seseorang itu bisa masuk surga dan selamat dari keabadian di dalam neraka itu adalah iman. Dan iman itu hanya bisa benar, iman itu hanya bisa sesuai dengan imannya Nabi dan para sahabatnya, atau iman yang berdasarkan akidah ahli sunnati wal jamaah, itu apabila seseorang belajar tentang keimanan. Keimanan kepada Allah itu benar jika seseorang itu mengenal Allah dengan benar. Keimanan kepada Nabi itu bisa benar apabila dia mengenal Nabi dengan benar. Lah, untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulullah, maka seseorang harus belajar. Karena untuk mengenal Allah sehingga imannya itu bisa benar, maka seseorang harus mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat Allah, seseorang harus belajar. Seseorang harus hadir dalam majelis ilmu, ngaji, musyafahah, talaqqi kepada ahlul ilmi. Maka dia akan bisa mengenal Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, sehingga dia bisa mengenal Allah, sehingga kemudian imannya itu bisa benar. Nah, demikian juga untuk mengenal Rasulullah. Seseorang harus mengetahui sifat-sifat Nabi. Dengan mengetahui sifat-sifat Nabi, maka dia telah mengenal Nabi. Dan dengan mengenal Nabi, maka dia beriman dengan Nabi dengan iman yang benar. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan belajar, dengan hadir dalam majelis ilmu agama, dengan talaqi ngaji kepada ahlul ilmi. Maka seseorang dengan belajar ilmu agama, maka dia akan mendapatkan keimanan yang benar. Dan dengan iman yang benar itu, seseorang sudah, jika dia mati dalam keimanan itu, maka seseorang sudah terjamin dia akan masuk surga dan dia akan selamat dari keabadian di neraka. Tapi masih memungkinkan seseorang yang beriman itu masuk ke dalam neraka apabila dia itu melakukan banyak dosa. Dia mukmin, muslim, tetapi dia di dunia ini banyak sekali melakukan dosa-dosa besar dan mati dalam keadaan belum bertaubat. Maka orang ini masih mungkin dia diazab di neraka. Jika Allah tidak mengampuni dosanya, tidak ada yang memberikan syafaat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan diazab di dalam neraka. Padahal tadi kita katakan bahwa kita nggak kuat masuk ke neraka meskipun hanya sedetik. Jika kita masih orang mukmin itu yang melakukan banyak dosa itu masih mungkin saja dia masuk ke dalam neraka, maka berarti kita jika masih seperti itu kondisinya, maka masih berpeluang untuk masuk ke dalam neraka. Padahal kita nggak mau itu. Padahal kita tidak menginginkan itu. Maka jika kita tidak menginginkan masuk neraka sama sekali, maka kuncinya adalah takwa. Kita harus menjadi orang yang bertakwa di dunia ini, yaitu dengan berusaha menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan takwa maka seseorang bisa terbebas sama sekali dari azab neraka. Dia akan yadkhulul jannah bila azab. Dia akan masuk surga tanpa didahului oleh azab sebelumnya. Sama sekali nggak diazab di neraka, langsung masuk ke dalam surga. Itu orang yang soleh atau orang yang bertakwa. Nah, laki-laki untuk menjadi orang yang bertakwa butuh ilmu juga. Karena takwa seperti yang tadi sudah kita sampaikan, artinya adalah adaul wajibat wajtinabul muharramat. Menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Untuk bisa seseorang menjalankan hal-hal yang diwajibkan, pertama kali dia harus tahu apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Untuk bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka kita harus, langkah pertama harus tahu apa saja sih yang diharamkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Kalau seseorang itu nggak tahu apa saja hal-hal yang diwajibkan, maka tidak mungkin dia akan menjalankan hal-hal yang diwajibkan. Jika seseorang tidak mengetahui hal-hal yang diharamkan, maka tidak mungkin dia akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Untuk bisa menjalankan yang wajib, kita harus tahu apa saja yang wajib. Untuk bisa meninggalkan yang haram, maka kita harus tahu apa saja hal-hal yang haram. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan belajar ilmu agama. Sebagian orang mengira bahwa hal yang diwajibkan itu cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Mengira hanya itu saja. Padahal kewajiban itu jumlahnya sangat banyak. Ada kewajiban zahir, ada kewajiban batin. Dan itu untuk menjadi bertakwa, seseorang harus tahu dan dia harus menjalankannya. Sebagian orang menganggap bahwa perkara yang diharamkan itu hanya zina, membunuh, judi, minum khamr, hanya itu. Padahal sesuatu yang diharamkan oleh Allah jumlahnya sangat banyak, ada yang zahir dan juga ada yang batin. Seseorang harus mengetahui semua itu untuk bisa meninggalkan semua yang haram dan menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk mengetahui semua yang diwajibkan dan semua yang diharamkan, maka tidak ada jalan lain kecuali seseorang harus belajar. Harus belajar ilmu din, harus belajar ilmu agama. Jika enggak, ya taunya hanya sebagian saja. Hanya tahu sebagian bahwa sholat itu wajib, bahwa minum khamr itu haram. Hanya tahu sebagian kecil. Hanya sebagian kecil dari yang diwajibkan dan mengetahui sebagian kecil yang diharamkan. Itu pun sekedar tahu tidak menjamin seseorang itu bisa menjalankannya. Misalnya seseorang tahu, nggak pernah belajar dia sebenarnya, tetapi dia karena dia hidup di tengah-tengah umat Islam, sehingga dia tahu kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tetapi jika dia tidak belajar, apakah dia bisa melaksanakan sholat dengan benar? Tidak akan bisa. Mungkin dia akan, saya sholat lah, ini wajib, saya sholat. Tapi tidak didasari dengan ilmu, dia nggak pernah belajar. Maka dia akan sholatnya sholat, istilahnya rubuh gedang. Dia pokoknya jentat-jentit, pokoknya melakukan gerakan-gerakan sholat, melakukan bentuk-bentuk sholat tanpa didasari oleh ilmu. Padahal hadis sudah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan syariat kita, tidak sesuai dengan aturan agama, maka amal itu tertolak. Jika ada orang melakukan sholat tetapi sholatnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, sholat itu mardud. Jika ada orang berpuasa tetapi puasanya tidak sesuai aturan Nabi, maka itu mardud, tertolak.
Maka di sini nggak ada cara lain untuk bisa menjalankan perkara yang diwajibkan kecuali seseorang itu belajar ilmu agama. Sebagian orang tahu dia bahwa kita wajib bersabar. Kita wajib untuk bersabar. Bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, bersabar dalam musibah. Tahu, tetapi nggak tahu bagaimana cara bersabar. Karena nggak belajar. Maka dia harus belajar untuk agar dia tahu ikhlas dalam beramal itu wajib. Bagaimana cara untuk bisa ikhlas. Sabar itu wajib hukumnya. Bagaimana caranya agar bisa sabar. At-tawakkul 'ala Allah, tawakal itu hukumnya wajib. Bagaimana, apa itu tawakal dan bagaimana cara seseorang untuk bisa at-tawakkul 'ala Allah dan seterusnya. Harus dipelajari untuk seseorang itu bisa mengamalkannya, bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi nggak ada jalan lain di sini kecuali seseorang harus belajar. Tanpa belajar maka nggak bisa seseorang akan menjalankan hal-hal yang diwajibkan. Demikian juga perkara-perkara yang diharamkan. Mungkin seseorang akan tahu bahwasanya misalnya dia tahu bahwa hasad itu hukumnya haram. Tetapi apa itu hasad dan bagaimana cara menjauhinya, dia nggak tahu. Akhirnya dia tidak bisa menjauhinya. Dia menganggap dirinya sudah nggak ada hasad, padahal dalam hatinya penuh dengan kehasatan. Nah, ini semuanya apa? Membutuhkan kepada ilmu. Untuk beriman dengan iman yang benar, seseorang butuh ilmu. Untuk bisa bertakwa, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, seseorang butuh ilmu. Untuk memastikan bahwa dia terbebas dari keabadian di dalam neraka, seseorang butuh ilmu. Untuk melepaskan diri sama sekali dari neraka dan masuk surga tanpa azab, seseorang butuh ilmu. Ilmu adalah kunci kebaikan. Ilmu agama adalah kunci kebaikan. Ilmu agama adalah kunci keselamatan, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak belajar ilmu agama tidak akan bahagia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kebahagiaan yang didapatkannya di dunia adalah kebahagiaan yang semu. Dengan banyak uang yang dia miliki, seolah-olah dia bahagia, tetapi itu bukan kebahagiaan yang hakiki yang dia dapatkan. Karena kebahagiaan akan didapatkan ketika seseorang bisa menjalankan agama ini dengan benar, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah letak kebahagiaan yang sebenarnya yang akan didapatkan oleh manusia baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai kita nggak belajar ilmu agama. Jangan sampai seseorang hanya mencukupkan diri belajar ilmu-ilmu yang bukan ilmu yang bisa menghantarkan dia pada keselamatan nanti di akhirat. Tetapi seseorang harus meluangkan waktu untuk bisa belajar ilmu agama. Bukan dilarang kita belajar kedokteran, tidak dilarang kita belajar tentang ekonomi, bisnis, tidak dilarang kita belajar tentang apalagi tentang macam-macam ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu alam, ilmu bahasa dan sebagainya. Tidak dilarang. Tetapi wajib ain bagi kita untuk belajar ilmu agama, ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok yang bisa
yang bisa memastikan benarnya iman kita, akidah kita, dan sahnya ibadah kita, serta baiknya akhlak kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita juga harus belajar. Harus diajari ilmu agama, dan itu adalah kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkannya kepada anak. Bukan kewajiban tetangga kita, bukan kewajiban siapa namanya Pak Ustadz, bukan kewajiban kiai, tetapi itu adalah kewajiban orang tua. Artinya mengajari anak ilmu agama adalah kewajiban orang tua. Ayah, ibu, kakek atau nenek sebagai wali daripada si anak itu yang berkewajiban untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak. Maka itu harus dilakukan. Dia harus mengajarkannya. Jika orang tua itu tidak mampu mengajarkannya karena kemampuan yang nggak ada, dia bisa sholat, tapi kalau menerangkan tentang sholat dia nggak bisa. Sebagian begitu. Dia nggak bisa, dia bisa puasa untuk dirinya sendiri, tapi kalau menjelaskan ke orang lain dia tidak bisa. Misalnya, atau seseorang itu misalnya karena kesibukannya, orang tuanya, bapaknya misalnya sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia tidak bisa mengajarkan anaknya ilmu-ilmu agama sendiri, nggak bisa secara langsung mengajarkannya. Maka orang tua harus mewakilkan pengajaran anaknya kepada orang lain, mewakilkan pengajaran ilmu agama kepada kiai, mengajarkan ilmu agama, pengajaran ilmu agama kepada ustadz, kepada guru-guru agama, mewakilkannya kepada mereka. Datang kepada ustadz, datang kepada kiai, mengatakan misalnya, ustadz, kiai, ini sebenarnya kewajiban saya mengajarkan anak berwudu, mengajarkan anak keimanan, mengajarkan anak sholat, mengajarkan anak puasa, mengajarkan anak ma'asi dan sebagainya. Ini kewajiban saya, tetapi saya nggak sempat untuk mengajarinya sendiri, atau saya nggak bisa untuk mengajarinya sendiri. Maka saya wakilkan pengajaran anak saya kepada panjenengan. Ini namanya apa? Mewakilkan pengajaran anak yang sesungguhnya itu adalah kewajiban orang tua, diwakilkan kepada orang lain. Ini tidak masalah, maka nanti kewajiban dia bisa gugur karena sudah diwakilkan kepada kiai, kepada ustadz, kepada guru-guru. Tetapi jika itu tidak dilakukan, orang tua tidak bisa mengajari anak ilmu agama, tidak bisa mengajarinya sholat, puasa, dan sebagainya, tetapi orang tua kemudian membiarkannya tanpa belajar, tumbuh tanpa belajar ilmu agama. Maka yang seperti ini, maka orang tuanya dia akan berdosa. Nanti di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan, itu adalah kewajiban dia. Kewajiban dia untuk menjaga keluarganya dan menjaga anak-anaknya, istrinya dari api neraka. Tetapi dia tidak melakukannya, maka dia akan nanti mendapatkan azab atas kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sekaligus memperingatkan kepada kita para orang tua bahwa pengajaran ilmu agama itu sesungguhnya adalah merupakan kewajiban orang tua. Bukan kewajiban apa? Bukan kewajiban guru, kiai. Guru atau kiai itu adalah wakil dari para orang tua. Wakil dari orang tua yang membebaskan
atau menggugurkan kewajiban orang tua dalam mendidik anak, dalam mengajari anak ilmu-ilmu agama. Maka sudah sepatutnya jika kemudian orang tua itu berterima kasih kepada para guru, kepada para kiai, kepada para ustadz. Nah, sudah sepatutnya dan sudah selayaknya itu dilakukan. Kenapa? Kewajiban yang paling besar bagi dia sebagai orang tua mendidik anak sudah tergugurkan karena jasa daripada para guru itu, para kiai itu. Ini perlu diingatkan yang seperti ini. Karena sebagian orang tua itu bahkan tidak peduli. Tidak peduli dengan pengajaran ilmu agama anaknya. Atau bahkan sebagian orang tua itu tidak mau tahu tentang pendidikan atau pengajaran ilmu agama anaknya. Kadang anaknya dipondokkan, tetapi orang tuanya nggak tahu di mana anak saya itu dan belajar kepada siapa anak saya itu. Terkadang nggak tahu. Terkadang orang tua ini lebih parah lagi. Terkadang banyak protesnya orang tua. Anaknya sudah diserahkan di pondok untuk dididik, untuk diajari ilmu-ilmu agama. Kemudian orang tuanya masih protes-protes saja. Kadang suruh bayar 5.000 atau suruh kalau di TPQ di sini, atau misalnya dia tidak mau bayar. Padahal cuma 5.000. Setiap hari anaknya diberi uang jajan 10.000. Untuk membayar madrasah diniyah 5.000 setiap bulan tidak dibayar. Padahal itu bukan untuk gurunya, untuk beli kapur, untuk beli alat-alat tulis, tetapi tidak dibayar. Itu banyak fenomena yang terjadi saat ini. Orang tua tidak memiliki perhatian terhadap pendidikan agama anaknya, padahal itu sesungguhnya itu adalah tugas dan kewajiban dari orang tua. Masih terkadang gurunya dimarahi lagi. Ada sebagian guru di sebagian tempat itu sampai dibawakan parang sama kedua orang tuanya dan seterusnya. Gara-gara anaknya cuman dikeplak atau sedikit dimarahi, kemudian orang tuanya nggak terima. Padahal jasa seorang guru, dia sudah menggugurkan apa yang menjadi kewajiban orang tua berupa mengajari anak ilmu-ilmu fardu ain. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mengingatkan kepada kita semuanya berdasarkan ayat ini bahwasanya mendidik anak, mengajari anak ilmu fardu ain, ilmu agama itu adalah kewajiban dari orang tua. Bukan kewajiban dari guru, bukan pada dasarnya, bukan kewajiban dari ustadz atau kewajiban para kiai, tetapi itu kewajiban orang tua terhadap anak. Tetapi jika orang tua tidak sempat atau orang tua tidak bisa, maka dia bisa mewakilkannya. Dia bisa mengantarkan anaknya ke pondok pesantren. Dia bisa mengantarkan anaknya ke para kiai, para guru untuk diajari ilmu agama sebagai wakil dari orang tua. Nah, karena guru ini sebagai wakilnya, maka orang tua juga harus menghormati guru itu. Orang tua harus memiliki tanggung jawab terhadap guru itu dan seterusnya. Ini adalah konsekuensinya. Meskipun para guru itu adalah tidak diragukan, mereka adalah para pejuang agama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Dikatakan bahwa neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya itu manusia dan batu. Bukan bahan bakarnya kayu kering itu. Tetapi kalau itu ya panas juga. Tetapi ini adalah bahan bakarnya adalah manusia dan batu sebagai bahan bakar di neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad.
Nah, di sana ada malaikat-malaikat azab yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang kafir dan sebagian para pelaku dosa besar di dalam neraka. Ada malaikat Malik ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan malaikat Malik, dia penjaga neraka. Bertemu dengan Nabi tidak tersenyum. Ditanya oleh Nabi, siapa malaikat itu? Oleh Jibril dijawab, itu adalah Malik. Dia tidak pernah tersenyum sejak diciptakan. Nah, artinya apa? Menunjukkan keangkerannya sebagai penjaga neraka. Jibril mengatakan, seandainya dia tersenyum, pasti tersenyum kepadamu, wahai Rasulullah. Nah, itu di neraka seperti itu. Pokoknya tempat azab yang menakutkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat, salah satu sifat dari para malaikat. Bahwasanya para malaikat itu senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah penegasan Al-Quran, ya, bahwa sifat para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang telah Allah perintahkan, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ini perlu digarisbawahi. Malaikat itu sifatnya apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, karena itu di sini sudah dapat dipastikan bahwasanya iblis itu bukan malaikat, apalagi gurunya malaikat. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat. Ini adalah pemahaman dan ucapan keyakinan yang keliru. Kenapa? Karena iblis tidak la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, iblis yang ketika itu sebelum dia kufur, dia beribadah bersama para malaikat. Dia bukan malaikat, tetapi dia beribadah bersama para malaikat di dalam surga. Ketika Allah memerintahkan malaikat termasuk iblis yang bersama malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis nggak mau. Diperintah nggak mau. Apakah sifat malaikat seperti itu? Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sementara iblis diperintahkan oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam, dia malah sombong. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah, saya lebih baik dari Adam. Sombong dia. Apakah malaikat sombong? Apakah malaikat bermaksiat kepada Allah? Apakah malaikat itu protes kepada Allah? Tidak. Para malaikat seperti yang ditegaskan dalam ayat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayat ini secara tidak langsung membantah perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa bahwa iblis itu adalah malaikat. Lebih fatal lagi, sebagian mengatakan bahwa iblis itu adalah pemimpinnya para malaikat. Lebih fatal lagi, sebagian mengatakan bahwa iblis itu dulunya adalah gurunya para malaikat. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Berdasarkan ayat tadi, bahwa malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Apalagi sampai kufur seperti yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini juga ditegaskan dalam ayat lain. Bahwa iblis itu bukan malaikat, itu ditegaskan dalam ayat yang lain.
Di antaranya adalah surat Al-Kahfi ayat 50. Ini sangat terang ya, sangat terang. Setelah ini maka tidak boleh ada lagi yang berkeyakinan bahwa iblis adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Dalam ayat ini sudah sangat jelas dikatakan illa iblisa, kecuali ketika kami, dikatakan dari awal ayat, ketika kami Allah memerintahkan berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Kemudian mereka sujud kecuali iblis. Illa iblis. Kemudian disebutkan dalam ayat kana minal jinni, iblis itu adalah dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Kalau di sini ayatnya sudah sharih mengatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia membangkang terhadap perintah Tuhannya, tidak mau mengikuti perintah Tuhannya untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam adalah sujud tahiyyah, sujud untuk hormat, bukan untuk beribadah kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena ada sementara orang yang pemahamannya lebih buruk dari ini, mengatakan bahwa iblis itu adalah orang yang tauhidnya paling tinggi, katanya. Makhluk yang tauhidnya paling tinggi katanya adalah iblis. Buktinya dia suruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau, takut kufur, takut syirik dia. Ini tambah parah pemahaman seperti ini. Nah, kata dia, karena takut syirik nanti ibadah kepada selain Allah, maka iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, padahal sujud, para ulama sudah menjelaskan, sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat termasuk iblis di dalamnya adalah sujud tahiyyah, sujud untuk hormat. Dan sujud untuk hormat dalam syariat sebelum Nabi Muhammad itu hukumnya boleh. Kalau nggak boleh ya nggak diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat. Seperti sujudnya juga saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Karena dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, sujud kepada manusia lain dengan tujuan hormat itu diperbolehkan. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia lain meskipun dengan tujuan hormat itu tidak boleh, haram. Hukumnya apa? Haram, tidak boleh meskipun tujuannya itu hormat. Anak nggak boleh sujud kepada orang tua, menghormati orang tua wajib, sujud kepada orang tua tidak boleh. Karena untuk hormat itu tidak harus dengan sujud. Sujud itu apa? Meletakkan keningnya di tanah, itu namanya sujud. Kalau seseorang itu sujud kepada manusia lain dengan tujuan hormat, hukumnya haram. Jika tujuannya untuk beribadah kepadanya, maka ini adalah kesyirikan. Karena dia telah beribadah kepada selain Allah. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang anak tidak boleh sujud kepada orang tuanya. Seorang istri juga tidak boleh sujud kepada suaminya. Nah, seorang rakyat tidak boleh sujud kepada rajanya. Tidak boleh dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis disebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka pastilah aku akan perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Nah, ini menggambarkan nggak boleh berarti sujud. Kenapa? Seandainya boleh,
perintah untuk sujud, maka Nabi memerintahkan istri sujud kepada suami. Tetapi apakah Nabi memerintahkan istri untuk sujud kepada suami? Tidak. Karena enggak boleh sujud terhadap orang lain meskipun dengan tujuan untuk menghormatinya atau untuk mengagungkannya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama sekali iblis itu bukan malaikat. Nah, iblis itu bukan malaikat. Tertolak dengan sifat iblis yang tidak sesuai dengan sifat malaikat, yaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sementara iblis bermaksiat kepada Allah, bahkan kufur kepada Allah. Kemudian juga secara sharih dijelaskan dalam ayat tadi yang sudah dinyatakan illa iblisa kana minal jinni. Iblis yang dia adalah termasuk bagian dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Bahkan iblis sendiri mengaku dia bukan malaikat. Dia sendiri mengatakan khalaq dalam sebuah ayat disebutkan bahwa iblis itu berkata, khalaqtani min nar. Ya Allah, kamu telah menciptakan aku dari api. Sementara kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sementara iblis, dia mengaku sendiri, dia mengatakan, engkau telah menciptakan aku dari api, bukan dari cahaya. Maka ini juga sudah menunjukkan iblis saja mengatakan dia bukan malaikat. Masa ada sebagian orang mengatakan iblis itu adalah malaikat? Tentu ini adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, kemudian juga penting untuk disampaikan bahwa kisah tentang Harut dan Marut kisah tentang dua malaikat bernama malaikat Harut dan malaikat Marut. Harut dan Marut yang berkembang itu adalah kisah yang tidak benar. Kisah yang berkembang itu kisah yang bagaimana? Yaitu yang mengatakan bahwasanya malaikat Harut dan Marut itu turun ke bumi. Kemudian keduanya itu melakukan maksiat. Dia minum khamar, berzina, dan bahkan membunuh tanpa hak. Dua malaikat itu setelah turun ke bumi. Maka kisah ini tidak benar, kisah dusta. Karena nggak sesuai dengan sifat malaikat. Disebutkan dalam ayat tadi la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sementara di sini dalam kisah dusta itu dikatakan bahwa Harut dan Marut itu berzina. Harut dan Marut itu minum khamar, bahkan membunuh. Maka ini kisah apa? Kisah dusta. Dipastikan kisah ini adalah kisah yang dusta, tidak benar, tidak ada sumbernya dalam syariat Islam, yang bersumber dari cerita Israiliyat yang harus ditolak karena bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat dari para malaikat. Jadi sebenarnya bagaimana kisah Harut dan Marut ini? Nah, secara singkat saja, bahwasanya Harut dan Marut ini memang ada. Malaikat Harut dan Marut itu memang ada. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Itu dijelaskan dalam ayat yang panjang, dijelaskan tentang kisah Harut dan Marut. Nah, disebutkan di sana bahwa Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Tetapi bukan kemudian melakukan maksiat sebagaimana dalam cerita bohong yang tadi kita sebut. Tugas yang diemban oleh dua malaikat Harut dan Marut ini adalah untuk mengajarkan kepada manusia perbedaan antara mukjizat dan sihir. Ini terjadi setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kemudian jin-jin yang selama Nabi
Sulaiman alaihissalam itu masih hidup, mereka dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, mereka melancarkan fitnah terhadap Nabi Sulaiman, mengatakan bahwa selama ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah sihir. Dengan mereka merekayasa melakukan pembohongan-pembohongan terhadap umat Islam untuk mengelabui mereka. Maka kemudian malaikat Harut dan Marut ini diperintahkan untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada umat Islam, mana yang sihir, mana yang yang mukjizat. Itu tugas daripada malaikat Harut dan Marut, dan bukan kemudian keduanya melakukan kemaksiatan, karena malaikat tidak ada yang melakukan maksiat. Ini adalah sebuah prinsip. Berdasarkan ayat sudah jelas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sebuah kaidah yang harus dipegang. Kalau kita mendengar cerita-cerita tentang malaikat, misalnya kok menceritakan ada malaikat bermaksiat, apalagi kufur, maka pastikan bahwa cerita itu bukan cerita yang benar karena bertentangan dengan Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, demikian waktu sudah habis. Semoga pertemuan kita pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.